Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Presiden ke-7 Joko Widodo akan melaporkan 4 orang ke pihak kepolisian terkait tudingan ijazah palsu. Pihak kuasa hukum Jokowi mengaku sudah mengumpulkan sejumlah bukti dan dokumen sebagai dasar pelaporan ke pihak kepolisian. Joko Widodo bertemu dengan kuasa hukumnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat Selasa siang. Pertemuan tersebut membahas langkah hukum yang akan diambil Joko Widodo terkait tudingan ijazah palsu. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan mengatakan tim kuasa hukum telah melakukan finalisasi untuk melaporkan pihak penuding ijazah palsu Jokowi. Yakub Hasibuan menjelaskan ada terduga 4 orang yang dilaporkan ke pihak kepolisian. Tim kuasa hukum tinggal menunggu perintah Jokowi untuk melaporkan ke 4 orang tersebut. Namun Yakub enggan membeberkan identitas dan latar belakang ke-4 orang yang akan dilaporkan. Kuasa hukum saya, ya silakan. Ini komplit. Gimana Pak? Pak, lihat sini Pak. Iya, ya. Urusan yang nanti akan ya Lihat sini langsung Pak. aja. Sejauh ini sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti-bukti pendukungnya. Yang kami yakini juga yang kami percaya bahwa ada dugaan tindak pidana di situ. Namun itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan lanjutan. Polemik mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo kembali menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir. Sejumlah orang yang mengaku sebagai relawan pemuda Patriot Nusantara melaporkan 4 orang ke Barreskrim Polri soal tuduhan ijazah palsu Jokowi. Sore ini kita akan membahasnya dengan kuasa hukum relawan pemuda Patriot Nusantara, Rusdiansyah, pakar IT, Roy Suryo, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Praitno. Selamat sore Bapak-Bapak. Yo, selamat sore. Pak Rifana. Saya mau ke Pak Rusdiansyah terlebih dahulu ya. Pak Rusdiansyah, klien Anda yakni relawan pemuda Patriot Nusantara melaporkan 4 orang ke kepolisian terkait tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi. Apa tujuannya ya melaporkan ke polisi ini? Ya, terima kasih Nana. Selamat sore Mas Roy. Yo, sore Mas Rudi. Selamat sore semuanya. Jadi sebelum saya menjawab apa tujuan, tentu ini saya sampaikan pelaporan yang dilakukan oleh klien kami adalah tindakan warga negara yang merasa terpanggil untuk ikut serta ketika melihat ada dugaan tindak pidana. Jadi itu. Jadi klien kami berharap adanya yang dia lihat ada dugaan tindak pidana ini, ya dia tentu laporkan kepada pihak berwajib. Nah, itu. Jadi tujuan semata-mata agar kita sama-sama ya menghormati hukum agar tidak kita menciptakan keributan di sana sini. Ya misalnya mungkin teman-teman yang menyampaikan tentang ijazah dan sebagainya, ya tempuh jalur hukum. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang dapat menghasut ya, yang dinilai oleh klien kami. Nah ini karena tindakan yang dilakukan oleh beberapa pihak ini sudah sampai kepada penghasutan dan sudah ada akibat hukum yang ditimbulkan. Makanya klien kami melaporkan teman-teman ini di kepolisian. Oke, Pak Rusdiansyah, jadi laporannya ini apa? Penyebaran berita bohong atau pencemaran nama baik atau penghasutan? Laporannya spesifik ke Polri ini apa? Ya, baik, terima kasih. Nah, tadi saya sampaikan, jadi yang klien kami laporkan terkait dengan dugaan tindak pidana penghasutan. Oke. Ya. Ini laporannya sudah diterima atau ditolak oleh Barreskrim Polri, Pak Rusdiansyah? Jadi seperti yang teman-teman dengar ya atau baca di beberapa media bahwa laporan klien kami secara resmi sudah diterima oleh pihak kepolisian. Nah sekarang pihak-pihak yang nanti merasa diri terlapor ya untuk sama-sama kita
uji di sana apakah yang dilakukan itu memenuhi unsur atau tidak. Ya, di sana nanti kita uji. Nah, Oke, artinya sudah diterima ya oleh pihak Bareskrim ya, Pak Rusdi ya? sudah. Sudah. Sudah diterima. Oke, saya ke Pak Roy. Pak Roy, Anda dan ketiga orang lain dilaporkan ke kepolisian terkait tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi. Responnya dulu. Yang pertama, Mohon maaf sekali ya Pak Roy, audio Anda ini nggak begitu kedengaran. Oke, gini. Yang malam asut, itu alun Mohon maaf Pak Roy, kami harus hentikan dulu ya. Ini audionya nggak begitu kedengaran. Mungkin bisa diperbaiki dulu ya. Saya ke Pak Rusdi lagi. Pak Rusdi, ini yang dilaporkan salah satunya berarti Pak Roy. Yang tiga lagi siapa ya? Ya, 3-4 orang yang kami laporkan, inisial RS, ya, RSN, RR, salah satu perempuan inisial TT. Oke, jadi 4 orang itu ya yang memang yang beredar di media, betul ya? Ya, kita laporkan 4 orang. Oke, sambil menunggu Pak Roy ya, saya mau ke Mas Adi ya. Mas Adi, tuduhan ijazah palsunya Jokowi ini kan menggelinding sejak lama. Ini kan sudah sejak lama ya. Menurut Anda ini murni hukum atau kental aspek politiknya ya Mas Adi ya? Iya, kalau mau jujur sebenarnya lebih kentara aspek politiknya. Kalau mau jujur sebenarnya... 1, 2, 3, 2, 1, bagus. Karena kalau mau jujur sebenarnya, kalau kita membaca konteks politik hari ini, sebenarnya tidak ada yang dinilai lebih relevan untuk mempersoalkan ijazah Pak Jokowi. Karena proses-proses politik kan sudah selesai. Jokowi sudah jadi presiden, gubernur Jakarta, dan termasuk juga wali kota Solo. Jadi itulah yang kemudian membuat publik bertanya-tanya apa sebenarnya yang membuat pihak-pihak tertentu kembali mempersoalkan terkait dengan ijazah mantan Presiden Republik Indonesia. Karena apapun ya sebenarnya Rifana ini tidak akan mengubah apapun gitu ya, bahwa Pak Jokowi pastilah tetap presiden, pernah jadi gubernur dan pernah jadi wali kota. Wajar kalau kemudian ini terjadi kegaduhan yang kemudian tidak berkesudahan dan berujung pada lapor-melapor. Itu yang pertama ya. Kalau sudah dilaporkan semacam ini, pastinya dari pihak Jokowi itu merasa dituduh dan merasa difitnah. Itu yang kemudian membuat ini kemudian dibawa kepada jalur hukum. Makanya tinggal kita tunggu sebenarnya siapa yang paling kuat dan adu argumen termasuk adu data soal bagaimana pembuktian ijazah ini di masa-masa yang akan datang. Saya kira memang di situ, Rifana. Oke baik, jadi menurut Mas Adi aspek politiknya lebih kental. Iya, memang kalau sudah orang bicara mempersoalkan ijazah orang lain itu kan sangat politis dan termasuk tujuannya apa juga kan bertanya-tanya publik, Rifana. Kalau misalnya nuansa pilpres, nuansa pilkada ataupun nuansa pileg, orang bertanya keaslian ijazah seseorang, itu pasti dianggap sangat politis. Nah, per hari ini setelah tak ada lagi momen pemilu, tidak ada lagi momen politik, orang kan juga bertanya-tanya apa sih maksudnya. Itu yang sebenarnya perlu tersampaikan kepada publik. Wajar kalau kemudian pihak-pihak yang merasa dirugikan membawa ini kepada persoalan-persoalan hukum. Oke, Mas Adi, menurut Anda motifnya apa ya? Isu soal ijazah palsu Jokowi ini dikembangkan terus. Ya tentu pihak-pihak yang mempersoalkan ijazah ini yang sebenarnya tahu persis Rifana. Cuman bagi saya yang melihat dari jauh ini sepertinya ingin merusak kredibilitas Jokowi sebagai mantan Presiden Republik Indonesia, ingin merusak kredibilitas Jokowi sebagai orang yang pernah menjabat presiden, gubernur, dan wali kota. Jadi kalau mereka itu misalnya bisa membuktikan, oh ini ijazahnya tidak benar, seakan-akan mereka akan memberikan pengumuman, ini adalah presiden yang tidak baik dan seterusnya. Tapi kan kalau kita melihat proses politik, proses hukum yang sudah ada, tentu verifikasi ijazah Pak Jokowi itu kan sudah berjenjang, Rifana. Waktu nyalon wali kota Solo, gubernur Jakarta, termasuk calon presiden Republik Indonesia 2 kali, saya kira itu sudah diverifikasi cukup matang ya. Bahkan ke kementerian juga dikonfirmasi soal keaslian ijazah seseorang. Itu yang kemudian membuat ketika muncul tuduhan-tuduhan ijazah ini,
pihak-pihak yang seperti Pak Jokowi merasa dirugikan melalui kuasa hukumnya melaporkan ini kepada pihak-pihak hukum. Baik. Saya kira di situ memang konteksnya. Ya, saya mau ke Pak Roy. Pak Roy, jadi Ya. apakah memang motif Anda dan 3 orang lainnya menggelindingkan lagi ataupun mengusik lagi soal ijazah palsu Jokowi ini untuk merusak kredibilitasnya Pak Jokowi? Sama asing nggak ada. Apapun itu, intinya kejujuran. Intinya kejujuran. Kami ini bertiga ini adalah alumnus Universitas Gadjah Mada. Jadi berhak untuk kritisi kasus kami PM di kami tiga ini itu adalah untuk apapun ya, kalau ada orang yang kemudian terindikasi dan kami cek ternyata ada dia kan akhirnya sekali. Jadi kami berikan primary evidence. Primary evidence saya sangat yakin 100% saya yakin yang aku kuasa hukum itu pernah sih. Kalau lihat skrip saya itu Mbak Rifana itu betul apa loh. Dan satu lagi, ya ini kejujurannya sudah clear. Tanyakan lagi ke Mas Yosdiansah, laporannya diterima atau ditolak di Barreskrim, ya? Katanya diterima. Ditolak laporannya. Oh, ditolak. Mana bukti nomor mana? Kalau itu diterima, kalau tuh teman-teman yang di Barreskrim itu nggak ada. Kalau yang di Polres Metro Jakarta Pusat diterima, gitu loh. Jadi lokusnya saja nggak benar tadi gitu. Tadi mungkin pertanyaannya yang tapi kalau di Jakarta Metro Pusat, oke, kita ada Mas Yosdiansah, gitu, tidak Barreskrim. Oke, gitu. Saya mau ke Mas Roy lagi, Pak Roy. Jadi motifnya apa? Kejujuran. Kenapa ini tidak dipersoalkan kemarin-kemarin pada saat Pak Jokowi jadi wali kota Solo, jadi gubernur Jakarta, jadi presiden 2 periode? Kenapa baru sekarang begitu Anda dan juga yang lainnya mempersoalkan soal ijazahnya Pak Jokowi? Itu kan aneh. Motifnya apa? Enggak aneh, Rifana. Namanya teknologi itu berat. Teknologi ML, error analysis ya. Teknologi comparison recognition juga Mbak. Apa mesin bisa dicontoh aja nanti. Bagi kasih mewah jadi. Mas Roy suaranya nggak begitu bagus nih. Oke, sorry. Ya, jadi offline kejujuran. Nggak mau kenapa nggak dulu. Ya kan dulu itu tidak ada terputus semua. Sekarang terbuka. Kapan saya nggak masalah. Benar Mas Adi. Bahwa ini tidak mempengaruhi terus selaku kasih. Ya, mati punya catatan terapang. Jadi kami mempertanggungjawabkannya secara ilmiah. Jadi mengatakan kalau ini bisa ijazah ahli. Buktikan dulu. Jangan pakai pasal misalnya menghasut gitu ya. Gitu. Nggak apa, 110 kita cek. Tapi kalau Ksatria, kalau berani, ya Jokowi harus berani mengusut kuasa hukumnya untuk mengundang pasal ancaman. Jadi dia langsung sendiri, dia membuktikan sendiri. Kita tunggu kehadirannya nanti. Ya tapi kalau pakai tangan-tangan kayak gini, kayak pasal gitu, yang dipakai untuk itu nggak anu lah. Menurut saya nggak fair. Oke. Kita harus jeda terlebih dahulu sambil memperbaiki komunikasinya Pak Roy, tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kita akan lanjutkan dialog kita. Tudingan ijazah palsu Jokowi berujung laporan ke polisi bersama pakar IT Roy Suryo, kemudian tim kuasa hukum pelapor relawan Jokowi Rusdiansyah, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Mas Adi Praitno. Saya kembali lagi ke Pak Roy Suryo. Pak Roy Suryo, jadi motifnya itu apa? Apakah kemudian karena Anda dan juga yang lainnya kemarin takut karena Pak Jokowi masih berkuasa, karena sekarang sudah nggak berkuasa, jadi baru dipersoalkan sekarang, begitu? Nggak ada soal takut sama sekali, ya, gitu. Meskipun saya nggak boleh jumawa, Mbak, gitu ya. Tapi urat takut itu kalau soal ilmiah dan soal kebenaran, soal kejujuran itu nggak ada. Dari dulu kayaknya pemirsa CNN udah tahu karakter saya deh. Kalau A saya bilang A, kalau B saya bilang B. Sama dengan Dr. Rismond. Ya, Sianipar itu juga. Jadi semata-mata ini karena ada pancingan, ya, ada pancingan dari
salah seorang kader dari partai ya gitu, partai yang dipimpin anak buahnya, dipimpin oleh anaknya Jokowi juga, itu yang pada saat awal bulan lalu itu kemudian mengunggah ya atau memposting sebuah file yang dia sebut ini loh ijazah asli gitu. Nah, karena dia bilang asli, maka perlu kemudian kita cek karena dia menjamin asli. Kecuali kalau dia ini loh kayak gini gitu. Karena dia menjamin asli ya kita buktikan itu sebagai statement dia gitu. Perkara nanti setelah diuji ternyata yang dipegang itu ternyata beda. Nah, ini lain soal. Berarti orang yang berstatement asli itu yang menyebar hoax gitu ya. Oke. Tapi kemudian makanya itu yang Mbak Rifana membuat kami kemudian bersurat resmi, kami bersurat ke UGM untuk kemudian meminta untuk hak, karena ini hak publik ya sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 gitu ya. Dan akhirnya kita lihat skripsi, dan dengan melihat skripsi itu, waduh, kemudian kita lihat seabrek lah gitu atau banyak sekali temuan yang itu membuat kami sangat-sangat prihatin. Baik. Termasuk juga mantan rektor UGM Profesor Sofyan Effendi juga prihatin kalau UGM ternyata melakukan hal-hal seperti ini. Baik, gitu ya. baik. Artinya ya Oke. kalau UGM jujur aja gitu loh, nggak usah nutup-nutupin. Oke. Tapi marilah kita cek nanti pada saat persidangan, dan persidangannya moga-moga ya clear aja gitu, buktikan kalau Baik. kita menuduh itu nggak benar, buktikan benar. Oke, Gitu. ke Pak Rusdiansyah. Pak Rusdiansyah, jadi laporan Anda di Barreskrim itu ditolak, adanya yang di Polres Metro. Jadi yang benar yang mana ini? Jadi Nana ya, tadi ada ditampilkan video pelaporan kami tadi di ketika Mas Roy Suryo menyampaikan pandangan. Nah, laporan kami ya, nomor laporannya LPB/978/4 Polres Metro Jakarta Pusat. Polres Metro Nah. bukan Barreskrim. Ya, Jadi laporannya diterimanya di Polres Metro Jakarta Selatan ya? Ya, jadi kami tidak pernah, Nana ya, tidak pernah kami melaporkan keempat orang ini dimanapun selain di Polres Jakarta Pusat. Oke, jadi laporannya diterima di Jadi kami Polres tidak pernah Jakarta Pusat melaporkan ya? orang-orang ini, ya. Oke. Ya, berarti laporannya ini sudah Ya, diterima di Polres Jakarta Pusat. Oke. Ya. Ya, Oke, sudah betul. diterima ya? Betul sekali. Oke. Ya, jadi ingin saya luruskan ya. Jadi di beberapa kesempatan juga teman-teman terlapor ini menyampaikan belum apa-apa ini sudah menyampaikan ini ada upaya kriminalisasi. Nah, seolah-olah ya, karena yang kami laporkan itu penghasutan, tentu ini bukan delik. Oke. Jadi siapapun negara yang melihat, yang mendengar, yang mengatakan tindak pidana wajib melaporkan. Baik. Nah, soal nanti penyidik melakukan serangkaian penyelidikan silakan Oke. gitu. Oke. Pak Rusdi, saya mau Nah, ini tanya ya. kita perlu tekankan gitu. Jadi, Pak Rusdi, ya. Pak Rusdi, apakah Pak Jokowi memerintahkan atau Halo. memberi restu laporan ini ke Polres Jakarta Pusat? Halo, gimana? Ya, Nah? Pak Rusdi, apakah Pak Jokowi? Halo, Nak. Iya, Pak Rusdi, Pak Jokowi Ya. tahu nggak Iya ya. laporan ini dan memberi restu? Ya seperti yang kami sampaikan tadi ya. Jadi klien kami melihat ada Pertanyaan saya, Pak dugaan Jokowi tahu tindak nggak? pidana Pak Rusdi, dalam Pak kasus Jokowi ini. tahu nggak? Maka dilapor. Jadi tidak ada hubungannya, tidak tahu. Jadi Beliau Pak tidak Jokowi tahu nggak karena tahu dan kami Pak Jokowi tidak ada nggak memberi hubungannya. perintah atau memberi restu ya? Tidak. Tidak ada restu-restuan. Ini negara yang merestui. Oke, jadi Pak Jokowi juga nggak tahu ya? Nggak tahu. Oke, baik. Jadi kasus ini, dugaan penghasutan ini yang dilaporkan ini, nah ya perlu saya luruskan, ini kehendak undang-undang. Salahkan pembuat undang-undang. Mengapa itu minta kepada setiap warga negara
kalau melihat ada dugaan tindak pidana melaporkan. Jadi nggak ada hubungannya. Oke, jadi Pak Jokowi Jadi nggak tahu. teman-teman ini ya. Oke, saya mau ke Pak Roy lagi. Pak Roy, sebentar Pak Rusdi. Ya. Pak Roy, jadi Ya, Mbak Nana. bagaimana kemudian Anda dan 3 orang lainnya merespon pelaporan ini di Polres Jakarta Pusat, dan katanya Pak Jokowi nggak tahu, Ya. nggak memberi Ya, restu lucu. juga soal laporan ini. Makin lucu aja. Jadi ini makin lucu aja kalau menurut saya, gitu ya. Silahkan kalau tadi berkata ya Mas Rusdiansyah dan kawan-kawan itu berkata ini amanah undang-undang. Baca deh, gitu ya, undang-undang atau KUHP tepatnya ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama, yang bentar lagi habis itu ya. Gitu. Jadi 2026 kita nggak pakai itu lagi, dan pasal penghasutan 160 itu sudah dihapus nantinya. Ya sekarang masih ada, tapi itu sudah tidak layak lagi. Coba deh baca di pasal 160. Saya bukan orang hukum Mbak Rifana, tapi kita harus tahu lah, warga negara juga harus tahu loh pakai pasal mana. Itu adalah misalnya kalau kita menghasut untuk misalnya tidak mempercayai kepada negara, kepada penguasa, ya. Tidak ada negara penguasa kemudian yang kita hasut gitu ya, atau masyarakat yang kita hasut untuk menolak. Enggak ada. Ini murni sains, ini pure science, murni ilmu pengetahuan dan murni kecintaan kami terhadap Universitas Gadjah Mada tempat kami berada. Jadi artinya lah kita tidak mempedulikan orang-orang di luar UGM, apalagi yang mengaku-ngaku lulusan UGM, ya itu kemudian ikut ya, silahkan, ini negara demokrasi. Tapi kami ingin melindungi kampus kami, dan dari sini udah kelihatan ya, dari satu yang tadi cerita Bareskrim, levelnya beda Mbak Rifana. Kalau itu di Bareskrim, kalau itu di Polda, gitu. Apalagi ini turun hanya setingkat Polres gitu loh. Jadi artinya ya silahkan saja gitu. Lokus delikti juga nanti perlu dilihat. Kalau itu di Jakarta Pusat gitu. Lokasi yang ada di mana, menghasut itu bukan menghasut secara elektronik ya, gitu. Ini dibuat pada saat tahun-tahun dulu, tahun belum ada elektronik gitu loh. Jadi artinya kalau dikatakan di UGM, Universitas Gadjah Mada itu lokasinya di Kabupaten Sleman, di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi laporkan di Polres Jakarta Pusat, ya lucu saja gitu. Jadi nanti kalau diterima dan kemudian diproses, publik akan tertawa. Oke, Pak Roy, langkah hukum apa dari Anda dan 3 orang lainnya menghadapi laporan ini? Enggak, kita nggak ngapa-ngapa, kita santai. Saya hari ini juga masih melakukan touring, rally aja seperti biasa gitu ya. Kemudian Bang Rismon juga kayak aja sedang muter-muter sama keluarga. Jadi kita tidak mempersiapkan langkah hukum apapun ya sebelum mendengar nanti atau panggilan atau ada perkembangan. Tapi kalau sampai dengan hari ini informasi saja, ada lebih dari 500 ya lawyer, profesor, guru besar, ya masyarakat gitu yang memberikan dukungan, yang itu diedarkan oleh Pak Ahmad Kosinudin. Ya itu juga saya juga bilang, saya juga nggak tahu, itu terserah Anda gitu ya, itu terserah mereka gitu mengedarkan itu. Tapi sekali lagi kami tidak perlu mengedar-edarkan sumbangan apalagi gitu ya untuk dukungan ini, tapi kami hanya cukup mohon doa saja Mbak Rifana dan dukungan media gitu ya. Kita kawal kasus ini. Oke, gitu. Mas Adi, jadi tuduhan ijazah palsu Jokowi ini kan tidak kunjung usai ya. Apakah kemudian menurut Anda isu ini sepertinya memang sengaja terus dipelihara? Ya sulit sebenarnya untuk bisa membantah. Nah, kenapa hanya Jokowi yang dipersoalkan ijazahnya? Saya kira begitu banyak pejabat-pejabat publik di negara kita mungkin ya perlu juga dipertanyakan. Oleh karena itu, kenapa di awal saya bertanya, apa sebenarnya motif terpenting soal mengusut persoalan ini kembali? Karena kalau kita lihat realitas politiknya, kan ada beberapa hal yang sulit dibantah. Ketika di Solo, kemudian di Jakarta, termasuk jadi calon presiden di Republik Indonesia, pasti ijazahnya sudah terkonfirmasi itu valid, Rifana. Pengakuan dari dekan Fakultas Kehutanan UGM juga mengkonfirmasi sesuatu yang valid. Nah, yang ditunggu oleh publik itu adalah kalau betul memang ada argumen dan data-data yang disampaikan oleh pihak yang selama ini mempersoalkan ijazah itu, ya tentu itu harus ditunggu memang nanti. Yang pengadilan lah akan menjadi momen yang paling penting siapa yang sebenarnya dianggap paling valid. Tapi kalau bagi kita yang melihat dari jauh, fakta-fakta politik yang sudah ada, verifikasi KPU yang dari Solo sampai RRI itu adalah fakta politik yang menurut saya adalah fakta politik yang tidak main-main, terkonfirmasi bahwa ijazah itu asli. Apalagi kalau kita melihat dalam Pilkada Jakarta, Jokowi dan Ahok saat itu adalah penantang melawan Foke yang petahana. Kalau memang tidak benar ijazahnya pasti dibatalkan. Begitupun ketika jadi calon presiden 2014 awal, juga yang dilawan itu adalah soal bagaimana ya petahana dalam tanda kutip dan tidak dimiliki oleh kawan-kawan PDIP yang mengusung Pak Jokowi. Mas Adi, sedikit ya.
Sebentar, Mas Adi. Jadi isu ini terus dipelihara supaya Pak Jokowi terus menjadi perbincangan atau gimana sih menurut Anda? Ya, saya nggak tahu persis Ripana ya, tapi yang jelas memang setelah Jokowi tak lagi jadi presiden, serangan-serangannya kan semakin agresif dan semakin terbuka. Apakah ini karena Jokowi itu tak lagi jadi presiden? Apakah Jokowi itu bukan karena ketua umum partai? Apakah karena Jokowi itu melakukan konflik politik dengan partai yang telah membesarkan dirinya selama kurang lebih sekitar 23 tahun? Terlepas dari itu, dibandingkan dengan mantan-mantan presiden terdahulu, memang serangan-serangan ke Pak Jokowi itu memang sangat kelihatan lebih masif dibandingkan dengan yang lain. Kan bukan hanya soal ijazah, sebelumnya juga ada yang terkait dengan gugatan soal mobil SMK kan, begitupun dengan persoalan-persoalan lain. Bahkan segala sesuatu yang terkait dengan Jokowi itu kan tensinya memang agak sedikit panas, bahkan cukup menimbulkan kontroversi dan perdebatan yang tidak berkesudahan. Bahkan ketika Jokowi diutus ke Vatikan sekalipun, itu kan juga tensinya menjadi sesuatu yang cukup serius di sana. Oleh karena itu sulit memang untuk membantah bahwa persoalan politik dalam hal ini menjadi aspek yang cukup penting dan menjadi kentara. Wajar kalau kemudian ini selalu diamplifikasi dan diulang-ulang. Padahal kan fakta-fakta politiknya sudah ada lah kira-kira begitu. Jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, menurut saya siapapun itu orangnya ijazahnya pasti asli. Terakhir Pak Roy, silakan Anda menanggapi bahwa ini aspek politiknya lebih kencang begitu. Terima kasih Mas Adi Praetno, saya sangat menghormati statement tadi kalau dikatakan ini ada faktor politik. Sama sekali tidak ya. Meskipun dulu saya adalah sempat ada 10 tahun ya di DPR dan juga 15 tahun di politik, tapi ini sudah bebas sama sekali. Jadi saya sudah 5 tahun di politik. Kedua, kasus semacam ini, kasus seseorang yang menjabat itu dari ketahuan ijazah palsunya itu bukan hal kali ini saja. Salah satu gubernur waktu itu JR Saragih ya, itu juga terungkap gitu ya. Kemudian ada juga misalnya adalah salah satu politisi yang sekarang juga sudah meninggal ya gitu. Kemudian ketika dia mau mendaftar menjadi calon rektor, kemudian ketahuan ijazahnya yang dulu-dulu juga. Jadi artinya gini, sama sekali saya pastikan ini tidak ada faktor politik sama sekali. Kalau tadi Mas Adi mempertanyakan kenapa nggak yang lain? Yang lain oke, kalau misalnya bahkan sekarang yang masih menjabat gitu ya. Sekarang yang masih menjabat itu pun ijazahnya juga tidak jelas juga gitu loh, katanya di Singapura, katanya di Australia, itu nanti kita lihatlah pasti akan terbongkar. Dan sekali lagi kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri. Itu Mbak Rifana. Baik, kita tunggu nanti seperti apa pembuktiannya karena pembuktiannya ada di pengadilan begitu ya dan juga di Polres Jakarta Pusat. Kita akan lihat seperti apa nanti penanganannya, apakah betul-betul ijazahnya ini asli atau ijazahnya ini palsu. Tapi harusnya kalau udah maju jadi dari wali kota, gubernur sampai presiden 2 periode harusnya sih asli ya. Tinggal ditunjukkan saja ke publik bahwa ini ijazahnya asli. Terima kasih 3 orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Mas Adi Praetno, Direktur Eksekutif Parameter Politik, Tim Kuasa Hukum Pelapor Relawan Jokowi Rusdiansyah, dan juga pakar IT Pak Roy Suryo. Sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih Mbak Rifana, makasih studio. Terima kasih Mbak Rifana. Makasih Mas Adi.